Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini kita belajar pemrograman ya. Jadi minggu kemarin sebenarnya harusnya ini sudah mulai berjalan untuk belajar pemrograman, cuma kemarin kan libur ya ternyata. Sekarang pertemuan ke-5 ya. Jadi sebentar. Ini aja ya. Jadi untuk outline kita minggu ini kita belajar pertama identifier, kemudian bagaimana input dan output pada C++, kemudian kita belajar operator perhitungan untuk C++. Yang pertama ada tipe data. Tipe data ini identifier. Identifier itu apa ya? Pengenal. Jadi untuk mengenalkan bahwasannya, nah ini sudah saya tulis di bawah ya, teman-teman sudah baca pastinya ya. Jadi tipe data memang berbeda untuk setiap data yang akan diolah. Jadi si PC atau si sistem komputer ini kan nggak tahu ini datanya, misalnya masukinnya angka, ini angka, kita nggak bisa bedain antara angka dan karakter sebenarnya, sehingga dapat dikelompokkan biar dia tahu oh ini integer itu dia baca cuma angka aja misalnya. Sehingga untuk apa, untuk nanti tipe data akan memberitahu kepada kompiler mengenai jenis tipe data, kemudian kompiler mengalokasikan ruang memori untuk suatu variabel, karena tiap tipe data itu beda ya, beda pengalokasian memorinya di komputer. Jadi komputer kan punya memori itu, ya itu ada alokasi tersendiri untuk tiap tipe datanya. Nah, sehingga dengan mekanisme alokasi memori diharapkan program yang berjalan akan lebih efisien dari segi penggunaan memorinya. Ini tipe data yang banyak digunakan sebenarnya ya. Kalau apa namanya, hampir semua pemrograman pakai tipe datanya seperti ini. Ini di C++. Jadi kalau int itu untuk mendeskripsikan bilang bulat, int itu apa ya, kependekan dari integer. Integer kan isinya bilangan bulat ya. Kemudian ada shortin, integer namun jangkauan yang lebih pendek, long int, integer tapi jangan lebih panjang. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya ya ini identifier. Tadi identifier itu pengenal. Di bahasa pemrograman ada istilah variabel sama konstanta. Teman-teman sudah pasti paham ya variabel apa, konstanta apa. Kalau di matematika kan sudah familiar variabel, konstanta itu. Jadi variabel itu intinya yang nilainya bisa berubah. Jadi apa ya, kalau di aplikasi kan biasanya kita input angka nih, input angka atau input sesuatu lah. Nah, itu namanya variabel yang bisa dirubah dari luar aplikasi oleh pengguna. Intinya begitu. Jadi misalnya kalau kita bikin aplikasi apa namanya, hitung luas bangun misalnya, bangun apa namanya, bangun datar misalnya persegi, jadi kita masukkan berapa panjangnya berapa lebarnya, nanti diproses dan keluarlah hasilnya kan gitu. Jadi panjang dan lebar ini merupakan variabel yang bisa dirubah-rubah oleh si pengguna aplikasi, disesuaikan dengan keinginannya. Kemudian cara penulisannya bagaimana C++. Jadi ada seperti ini. Tipe datanya apa? Misalnya kayak tadi ya, integer misalnya. Tipe data integer, jadi int, dan nama variabelnya apa? Variabelnya kita kasih misalnya apa namanya, panjang gitu ya. Kemudian nanti ada lagi integer, lebar, integer, seperti itu. Kemudian ada konstanta. Ini yang saya ceritakan tadi. Jadi konstanta kan nilainya nggak bisa dirubah. Jadi intinya konstanta itu nggak bisa apa ya, kalau mau merubah nilai dari suatu konstanta kita harus bongkar atau buka coding dari suatu aplikasi itu, sehingga si pengguna nggak bisa otak-atik dari luar aplikasi, misalnya nilai pi atau nilai gravitasi atau nilai yang lain yang kita sudah tentukan itu jadi si pengguna nggak bisa otak-otak gitu ya dari luar, nggak bisa diinputkan gitu. Kemudian cara penulisannya di C++ bagaimana, seperti ini. Jadi teman-teman di setiap bahasa pemrograman itu
beda-beda ya cara penulisannya. Coba kita belajarnya C++, jadi kita nurutin atau kita gunakan aturan-aturan itu penulisan di C++. Kalau nggak gitu nanti dia agak kebaca soalnya. Jadi seperti ini, nama konstannya apa, nilai konstantanya berapa. Misalnya nama konstantanya kita bikin perhitungan luas lingkaran pi, jadi ya kalau konstannya ini nama konstanta pi nilainya apa kalau pi 14, sekian gitu ya. Atau bisa seperti ini, cons tipe datanya apa, nilainya berapa. Jadi ada dua pilihan, sama seperti yang di variabel tadi ada dua pilihan. Kalau ini lebih dari satu dengan tipe data yang sama. Jadi misalnya ada 3 variabel dengan tipe data yang sama, kita bisa menulis seperti ini. Tapi kalau tipe datanya beda-beda ya harus dipisah. Kalau konstanta seperti ini. Saya kira paham ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditulis di kolom komentar. Kemudian bagaimana untuk input dan output di C++. Nah ini untuk input di C++ menggunakan fungsi cin ya, jangan ditambah ta, nanti cinta jadinya. Jadi fungsi atau bahasanya kita pakai cin atau cin.get. Kalau cin itu dia bacanya hanya sampai dia ketemu spasi. Jadi misalnya universitas spasi koma dia bacanya cuma sampai universitas saja, yang setelah spasi dia agak kebaca. Itu kalau fungsi cin. Tapi kalau fungsi cin.get dia bisa membaca setelah spasi ya, tapi kita harus menentukan panjangnya, panjang data atau panjang karakter yang dia harus rekam. Jadi misalnya kita merekam hanya 10 kita tentukan cuma 10 karakter yang direkam, dan setelah 10 itu nanti dia nggak akan kebaca itu intinya. Tapi dia tetap bisa baca spasi, baca karakter yang lain gitu. Kalau cin tadi kan cuma sampai spasi, setelah spasi dia nggak kebaca. Kemudian cout ini untuk outputnya. Output itu tampilan di layar ya, bukan hanya output dari proses, tapi output itu intinya yang kita mau tampilkan di layar itu apa. Kita pakainya kalau di C++ kita pakainya cout untuk menampilkan di layar apapun itu, misalnya hanya tulisan judul atau tulisan nama atau misalnya hasil dari suatu proses. Intinya untuk menampilkan di layar itu kita pakai cout. Cara penulisannya cout, kemudian tanda kurang dari 2 kali, kemudian nama variabel atau bisa teks. Ini kita bisa langsung coba untuk membuat aplikasi dari C++. Dan ini karakter perhitungan ya sama ya, tidak terlalu jauh beda. Jadi kalau di C++ penjumlahan ya kita pakai plus, pengurangan min, perkalian bin, pakai bintang ya. Kemudian pembagian pakai slash atau garis miring, sisa bagi atau mod pakainya persen, kemudian hasil atau sama dengan pakainya ya sama dengan. Ini tugas individu. Saya harapkan di minggu depan teman-teman bisa mengumpulkan tugas individunya ya. Jadi bikin aplikasi dari C++ perhitungan sederhana, misalnya penjumlahan, pengurangan kayak gitu-gitu. Oke, untuk penjelasan slide-nya saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di komentar ya. Setelah ini saya buka setelah ini ada sesi untuk kita coba untuk membuat aplikasi dari C++ secara langsung.